Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia yang disayang Allah. Kita bersama-sama lagi, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, penuh semangat, dan tidak bosan untuk menjadi bagian dari perjalanan kehidupan orang-orang di sekitar kita menjadi jauh lebih baik. Di bagian ketiga obrolan kita, saya akan ke Bung Romi. Pertanyaannya, bagaimana tips membuat narasi yang baik saat mewawancarai, menasehati, karena kadang bingung terbawa curhatannya. Misalnya, aduh Pak, mendung terus, cucian numpuk. Ikutan bilang iya, di sini juga. Nah, tips yang baik menyambut pasien, terapi dan saat sudah selesai, itu dengan saran dan pesan serta resep tertentu, itu piye tipsnya. Pola kalimatnya yang baik ya opo, diksinya, intonasinya, jeda, penggalan suku katanya, dan lain-lain. Dan menjawab keingintahuan ini memang perlu pembiasaan ya Mas Romi. Kadang ingin terdengar empati, kita malah mengiyakan keluhannya, memaklumi keluhannya dan menyepakatinya. Padahal jelas-jelas dia membutuhkan narasi yang justru menghilangkan kecemasan atau keluhannya. Tapi malah kita gongin ya. Nah, emosi negatif itu bisa menyumbat aliran energi dalam tubuh, kita tahu ya. Dengan menyeimbangkan energi ini, gejala-gejala yang mungkin muncul akibat emosi negatif bisa diredakan. Cuma sayangnya kadang-kadang kita karena niatnya empati malah ngiyain ya. Kalau di dalam obrolan awal, ini misalnya langsung ke praktek ya. Dan tentu saja tidak harus selalu seperti ini. Bisa dengan pilihan-pilihan kalimat Anda sendiri. Misalnya, selamat siang Pak, senang sekali bertemu Anda. Kalau boleh tahu, bagaimana saya memanggil Bapak? Oh, Pak Romi. Terima kasih sudah datang ke tempat saya Pak Romi. Insya Allah semuanya akan dimudahkan Allah. Keluhannya apa ya Pak Romi? Tentu percakapan ini beliau sudah duduk ya. Nah, saat dia menjelaskan tentang keluhannya, kita harus mendengarkannya dengan sabar, jangan memotong. Keluarkan suara respon sebagai tanda bahwa kita menyimak penjelasannya dengan seksama, mendengarkan dengan telinga jiwa kita, bukan cuma telinga beneran, karena tidak ada yang namanya seseorang menyimak dengan telinga jiwa terus dianya tidak terdengar penuh kepedulian. Munculkan respon seperti aha, oh iya, ha-ha. Nah, ketika keluhan secara fisik sudah disampaikan, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan, apakah Pak Romi pernah berobat sebelumnya? Kalau iya, kemana Pak Romi berobat? Dan sudah berapa lama? Setelah ini kita ajukan lagi pertanyaan yang mengarah pada emosinya. Misalnya saja, oke, jadi pundak sebelah kanan ya Pak ya. Misalnya keluhannya tadi ada di pundak sebelah kanan. Oh ya Pak Romi, kalau secara non-fisik apakah semuanya aman? Pak Romi tidak sedang kecewa pada sesuatu, sedang tidak marah atau geregatan, atau ada kepedihan terpendam atas sesuatu? Karena Pak Romi, emosi yang kita kenali dan dapat kita fahami itu akan lebih mudah membawa kita pada keseimbangan dan keselarasan kesembuhan. Ini adalah pendahuluan yang akan membuat klien memahami bahwa emosinya perlu diuraikan dan diselaraskan. Terus dengerin deh apa yang dia katakan, yang semuanya kembali akan menjadi dasar pemilihan kata-kata kita sebagai narasi pada saat kita melakukan terapi. Kalau emosi marah misalnya, tangan saya akan menguraikan otot-otot Anda, juga akan membuat nyaman sel-sel yang ada, sekaligus memunculkan kelegaan dan kelonggaran akan emosi ketidakpuasan Anda pada titik-titiknya sesuai dengan dia tadi tidak puas atau marah pada apa. Catatan, kata puas adalah kata positif.
Sementara kata marah itu negatif, jadi nggak usah digunakan. Misalnya itu ya Mas, misal. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai terapi pijat untuk melatih kemampuan tangan jemari untuk penyegaran, perlu olahraga. Perlu belajar buku anatomi, meraba boneka agar paham tentang struktur tubuh manusia. Kalau untuk suara, biar maksimal mendukung terapi, apa yang dilatih? Ada nggak hal-hal yang perlu dikuasai dulu agar suara kita maksimal menjadi pendukung terapi kita? Itu pertanyaannya ya, Mas Romi. Kalau soal suara, seperti yang sudah sering kita dengar, bahwa orang itu dapat menangkap adanya kepribadian yang hidup di balik tuturan kita. Jadi, sampaikan apapun yang perlu kita sampaikan, dibingkai dengan kepedulian, dengan kasih sayang, dengan dukungan dan harapan. Kalau kita basa-basi, orang akan tahu kok, orang akan merasakannya. Di samping tentu saja kita sampaikan melalui tingkat nada yang tepat, ya. Rendah itu biasanya lebih banyak membantu karena suara rendah memunculkan wibawa, sekaligus juga suara rendah punya arti orang terasa harus menyimak dan mendengarkannya dengan sepenuh hati, ya. Di samping juga soal kecepatan nih. Kecepatan ternyata sangat diperlukan. Kalau umumnya di dalam percakapan biasa Anda menyampaikan sesuatu, memberikan paparan itu perlu 110 kata untuk 1 menit. Itu dalam percakapan biasa. Dan karena ini merupakan narasi sugestif, speed atau kecepatannya tentu harus dikurangi menjadi sekitar 60-70 kata saja dalam 1 menit. Kalau mau iseng hitung sih ya. Lebih lamban memang, tetapi tetap dengan energi yang mendukung. Lambannya bukan terkesan lemah dan malas. Jadi penyampaian narasi yang persuasif, ekspresif itu akan menjadikan narasi kita lebih sugestif. Gunakan nada yang tepat, meyakinkan, bukan nada memerintah ya. Dan kemas dengan kehangatan. Insya Allah apa yang kita sampaikan akan merasup ke dalam bawah sadar, membuat klien bersemangat untuk melakukan seperti apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keingintahuan, dan kalau ada teman-teman lain yang punya jawaban berbeda, mungkin bisa ditambahkan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan terkait dengan pertanyaan yang diajukan ya. Yang berikutnya saya ke Jember nih, lebih jauh lagi ke timur sana, ada Pak Abdul Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana mengatur nada agar suara enak didengar, vibrasinya enak didengar, agar terdengar enak? Hello Mas Wafi, Anda bicara saja, saya mendengarnya sudah sangat nyaman. Ya, dengan suara kita memang bisa membuka sekat dan mendekatkan terapi kita dengan lebih optimal menuju kesembuhan. Sebenarnya enak gak enaknya suara kita itu dirasakan oleh yang mendengar. Dan satu hal yang pasti, yang sering sekali saya sampaikan berulang-ulang agar kita sadar bahwa orang akan menangkap adanya kepribadian yang hidup di balik tuturan kita. Apakah kita sosok yang jujur, penuh kepedulian, baik hati, bersungguh-sungguh? Bukan sebaliknya. Sering kan ya kita dapat menangkap adanya pencitraan semata kalau kita dengar orang pidato, keren banget isinya, tapi kok nangkepnya Oke, kayaknya cuma mau cari dukungan deh, cuma pencitraan doang. Nah, suara yang bisa terdengar enak itu suara yang disampaikan dengan penuh kepedulian, bersungguh-sungguh, hangat dan meyakinkan, dengan nada yang rendah dan melodius, dengan intonasi di tempat yang tepat, sehingga mampu memunculkan ekspresi yang memang diperlukan. Ya, gunakan suara nurani yang penuh dengan empati dan kasih sayang. Yang jelas, kita selalu mengacu pada emosi yang positif, karena emosi negatif dapat menyumbat aliran energi dalam tubuh. Dengan menyeimbangkan energi inilah, gejala-gejala yang mungkin muncul akibat emosi negatif bisa kita redakan. Jadi Mas Wafi, suara yang enak itu suara yang muncul karena didukung oleh kepedulian, kejujuran,
kebaik-hatian, dan juga kesungguhan. Dan tentu saja semangat untuk membuat klien atau pasien kita merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik sesudah terapi yang kita lakukan. Terima kasih Mas Wafi. Salam buat teman-teman KTI di sana, di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Nuning temani di obrolan kita, komunitas terapis Indonesia yang disayang Allah. Yang berikutnya dari Semarang, Mas Randy. Tapi Mas Randy SME gak arang toh. Semarang tuh SME arang, tapi Mas Randy gak. Bagaimana kalau narasinya dalam bahasa Jawa halus? Wow, kromo inggil. Karena di desa banyak pasien yang kurang mengerti bahasa Indonesia. Kalau pakai Jawa kromo inggil kan akan jauh lebih baik. Itu yang disampaikan Mas Randy. Wow, Mas Irwan, Mas Romi, mungkin akan jauh lebih pas nih. Bahasa Jawa yang halus tuh udah puluhan tahun ya, nggak pernah saya pakai karena nggak pernah ketemu yang sepuh-sepuh gitu. Baik, kalau misalnya pembukaan, sapaan kepada pasien setelah pasien duduk di hadapan kita, Mas Randy, sapa dengan nada yang hangat, yang penuh kepedulian. Sugeng siang atau sugeng enjang atau sugeng dalu, Bapak atau Ibu. Matur nuwun sampun kersa rawuh wonten. Nah, titik-titik isi deh tempat Anda apa. Nuwun sewu, Pak. Kados pundi anggenipun ngaturi panjenengan nggih? Bapak sinten nggih? Oh, Bapak Randy. Matur nuwun Pak Randy, sampun kersa rawuh. Insyaallah Gusti Allah paring bagas waras kagem panjenengan. Menapa nggih ingkang dipun raosaken, Pak? Nah, selama dia menjelaskan, coba beri respon yang simpatik. Oh, mekaten. Injih. Injih, Pak. Dengarkan dengan sabar, jangan memotong, sebagai tanda bahwa kita memang sedang menyimak penjelasannya dengan seksama. Ketika keluhan secara fisik sudah disampaikan, lanjutkan dengan pertanyaan kepada Pak Randy. Pak Randy, menapa saderengipun sampun nate berobat? Menawi sampun wonten pundi lan kados pundi perkembanganipun? Nah, setelah dijawab, kita tahu bagian mana di tubuhnya yang sakit, misalnya bagian tangan kanan. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang mengarah kepada emosinya. Pak Randy, dados ingkang dipun raosaken wonten ing ngasta tengen nggih? Menapa wonten sanesipun ingkang dipun raosaken kados emosi? Bapak nembe jengkel, nembe duka, gregeten utawi sedih, gelo, kuciwa dumateng kahanan? Monggo dipun aturaken kemawon, amargi menawi kita saged mangertosi emosi menapa ingkang ngganggu, saged langkung gampil anggenipun nglarasaken lan ngimbangaken jiwa lan raga. Nah, kalau udah, terus dengerin deh apa yang dia katakan, yang semuanya akan menjadi dasar pemilihan kata-kata kita sebagai narasi pada saat kita melakukan terapi. Kalau misalnya emosinya adalah emosi kecewa. Nah, di dalam proses terapi pijat, kita bisa sampaikan, Pak Randy, tangan kula badhe nglarasaken otot-otot panjenengan. Asta lan pundak panjenengan sampun kraos langkung sekeca. Raosipun ing manah ugi legawa. Sedaya kraos lega ing manah sekeca wonten ing awak. Gusti Allah paring dangan ing manah Pak Randy, dangan ing asta panjenengan, dangan ing pundak panjenengan. Sedaya sampun kraos sekeca. Tangan kula kraos anget. Menika pratandha otot-otot panjenengan sampun langkung sae,
sampun longgar. Alhamdulillah. Dan seterusnya, saya nggak tahu apa keluhan lainnya. Nah, kata kecewa jangan kita pakai, kita ganti dengan legowo. Jadi tetap pilih bahasa dari kalimat positif. Nanti di akhir pertemuan sampaikan juga kalimat yang menguatkan hati. Pak Randy, sedaya ingkang paring kebugaran kesarasan naming Gusti Allah ingkang murping dumadi. Kita sedaya sampun nglampahaken upaya ingkang dadosaken Pak Randy sekeco bagas waras bugar lan siap nglampahi dinten-dinten ing tembe. Matur nuwun Pak Randy. Ops, ternyata sudah 15:48 menit. Jadi obrolan kita di sesi ini sampai di sini dulu. Terima kasih sahabat KTI yang disayang Allah. Mudah-mudahan kita dapat menikmati hari-hari karunia Allah ini dengan jauh lebih kontributif, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.